la qiyasa lahu li. Masih ada selain Allah. Kapan baru dia disebut sempurna? Zikir nafi isbat itu di level martabat muntaha. Di level muntaha orang memandang daripada Allah dan juga kembali kepada Allah. Selain Allah tidak ada. La mawjud bihaqqi illallah. Tiada yang wujud di dalam alam dengan sebenarnya melainkan wujudnya Allah SWT. Inilah yang terlepas daripada syirik. Mudah-mudahan kita sampai ke situ. Amin. Masuk kita. Udah sampai di janji itu kemarin ya. Apa janji kalimat la ilaha illallah itu? Sampai janji itu kemarin. Belum sempat. Udah kan? Udah. Janji kalimat la ilaha illallah itu adalah mengandung nafi dan isbat. Tiada cerai, tiada sekutu. Kemarin. Ada cerai dan ada sekutu. Kan itu kemarin contoh apa? Kapai kubur ya. Dulu sampai kubur. Iya. Dulu ya istilahnya ya. Berarti udah semuanya. Masuk berarti kita lagi soal betapa atau bagaimana memasukkan iman, Islam, tauhid, makrifat kepada kalimat la ilaha illallah. Ini 4 lagi. Iman, Islam, tauhid, makrifat. Bagaimana cara memasukkan ke dalam kalimat la ilaha illallah atau nafi isbat? Jawab. Adapun iman, Islam, tauhid, makrifat dibagi kepada 2 bahagi. Karena tiada sah Islam melainkan dengan iman, dan tiada sah iman melainkan dengan makrifat. Jadi bermula kalimat la ilaha itu adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid dengan apa? Kalimat tauhid dengan kalimat illallah, yakni kalimat makrifat adanya. Jadi la ilaha illallah, jadi sahnya Islam bergantung kepada iman. Jadi Islam tidak sah kalau tidak ada iman. Ini masih kemarin tiada bercerai dan tidak bersekutu, dan tiada sah pula iman melainkan dengan makrifat. Makrifatnya ada di kalimat illallah, yang itu dia budak. Dan tauhidnya ada di kalimat la ilaha. Kenapa la ilaha? Karena memang tidak ada Tuhan, maka tidak adanya itu mengesahkan Allah. Karena tauhid Tuhan itu kemarin dia rupa. Ada ragu? Ada ragu dah. Ada ragu. Ya kalau ragu rupanya. Soal kalau begitu, apa dinafikan dengan kalimat itu, ilaha itu, dan apa yang diisbatkan dengan kalimat illallah? Nafi itu artinya apa yang ditiadakan oleh nafi. Apa yang dinafikan oleh kalimat la ilaha? Apa yang ditiadakan oleh kalimat la ilaha? Dan apa yang disebutkan dengan kalimat illallah? Apa yang ditiadakan oleh kalimat la ilaha? Apa yang ditetapkan oleh kalimat illallah? Isbatnya tetap. Karena kita sudah yakin Allah Ta'ala itu esa dengan dalil burhan baharu sekalian alam.
Bisa disebut burhan itu tidak serupa, tidak menyalahi, tidak ada menyamai. Kalau alam kan mengalami perubahannya, nah sementara dia tidak serupa dengan itu. Dan jikalau tiada esa Allah Ta'ala, niscaya tiadalah diperoleh suatu daripada alam. Jadi selain Allah itu berawal dari ketiadaan kepada ada, dari satu, dari nol berawal. Satu berawal dari nol, dua berawal dari satu. Begitu dia berawal. Sementara Allah kemarin qadim. Dia qadim. Kalau selain Allah, karena dia wujud. Gitu. Jadi rupa ya, beda. Maka firman Allah Ta'ala dalam hal ini, Qul huwallahu ahad. Ahadnya tidak berbilang, tidak berawal dari nol, tidak berakhiran. Lagi firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang esa. Siapa? Allah. Karena selain Tuhan yang esa, dia berbilang. Sekarang apa juga yang dinafikan dengan kalimat kulli? Jawab. Adapun nafi itu atas 3 martabat. Berarti sama dengan kemarin. Yang ditiadakan itu ada tiga martabat. Mulai muqtadi, kedua di tingkat martabat mutawasithah, ketiga di tingkat martabat muntaha. Lalu soal, mana rupa perbedaan antara 3 martabat itu? Jawab. Adapun nafi kepada orang di tingkat muqtadi, muqtadi itu yaitu menafikan yang bersifat ketuhanan yang lain daripada Allah. Menafikan yang bersifat ketuhanan yang lain daripada Allah, menuhankan selain Allah. Berarti ada Tuhan lain selain Allah. Banyak bentuknya, kena menuhankan. Bisa jabatan, bisa apalagi pangkat, bisa cocok ya, kekasih dan lain sebagainya. Maka disebut banyak manusia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, dituhankannya, diutamakannya, dipentingkannya, dan dia merelakan diri dikuasai olehnya. Ya. Itu di tingkat muqtadi. Maka nafi ini nyatalah batalnya atau batil, salahnya, karena menafikan barang yang tiada mustahil wujudnya, bermula yang tiada itu tiada berkehendak kepada nafi, karena sesudah nafi sedia jadi taksil, hasil jadi tiada faedah nafi. Dan setengahnya mengatakan ia yang dinafikan itu Tuhan difardukan, yakni ditakdirkan. Mana kita ya? Lain apa nunggu? Nurul. Tadi kata kuncinya
menafikan yang bersifat ketuhanan yang selain daripada Allah nyata batil. Nyata batil. Nyata batil. Kenapa nyata batilnya? Karena semua itu berkehendak. Karena itu adalah mustahil wujudnya. Dia tidak bisa membuat dirinya sendiri selain Rabbani. Mustahil wujudnya. Sekarang kita ambil patung yang dituhankan. Yang dituhankan. Mustahil patung itu bisa membuat dirinya. Mustahil patung itu bisa memberi namanya. Jadi yang memberi nama Al-Lata itu orang yang membuatnya. Nah, itu dia. Yang memberi nama Hubal itu orang yang membuatnya. Bukan patung Hubal itu membuat nama Hubal. Nah, itu dia. Mustahil. Kan dibuat itu. Mustahil wujudnya. Tidak bisa dia membuat. Sementara Rabbani, Allah dia yang membuat namanya sendiri. Maka Tuhan selain Allah tidak bisa membuat nama atas dirinya. Mustahil terjadi. Maka karena mustahil, dia tidak membawa hasil, jadi tiada faedah. Tiada jadi faedah nafinya. Dan setengah mengatakan yang dinafikan itu Tuhan dipardukan, yakni ditakdirkan, dipardukan. Fardu itu diwajibkan. Nah, jadi yang diwajibkan, jadi maksudnya Tuhan yang seperti itu wajib dinafikan, wajib ditiadakan. Wajib dipardukan. Dipardukan yakni takdirnya. Berarti kalau ada kita menuhankannya, maka ini bermula nanti ini sangatlah batilnya. Sangatlah batilnya. Kenapa bacaan itu, Bu? Ada ya? Sangat batil. Kalau ada kita mentakdirkan seperti itu sangatlah batilnya. Sangatlah sia-sia. Dan jikalau ada akalnya seberat zarrah saja juga, ya, tidak boleh. Ya. Ini sekedar untuk makhum, untuk mendatangkan paham. Ya. Takdir itu berdiri pada tempat yang maujud. Bermula yang maujud itu tiada menerima sebenarnya nafi, dan jikalau tiada sekali-kali Tuhan takdirkan, ya, niscaya tiadalah berkehendak kepadanya. Karena sesudah nafi sedialah jadi hasil, ya. Jadi tiada faedah nafinya, lalu tiada faedah menata kalimat musyarafah. Karena yang dimaksud isinya tiada kulit, ya. Jadi yang dimaksud isinya tiada kulit, berarti yang dimaksud itu rasa, bukan kulit yang kita dambakan. Jadi menghitung menafi-nafikan Tuhan selain Allah itu sama menghitung-hitung kulit, rasanya kita tidak dapat. Gimana lah bapak umpama gitu ya? Ibu kalau kita makan durian itu kan tidak kulitnya, tidak. Nah, yang dicari cuma rasanya. Cuma bahasanya panjang. Kalau dipersingkat, menafikan kalimat ilah itu, meniadakan kalimat ilah itu, seluruh yang ada selain Allah itu sama perumpamaannya kita menghitung kulit. Menghitung kulit, arti menghitung kulit
atau yang paling besar, paling enak? Ternyata tidak. Nah, itu kan begitu kulit namanya. Jadi menuhankan selain Allah itu sama dengan menghitung kulit. Kita bukan kulit yang dicari, tapi isi. Isi itu masuk di sini adalah rasa. Rasa itu adalah zat. Zat itu adalah rotan. Bahasa pendek seperti itu. Bagaimana dengan apa Ustaz? Ya. Contohnya kan ada produk keke yang kan keke kalung, ada kalung, ada mahoni, ada apa-apa lah gitu kan. Nah, ini bisa menyembuhkan ini nih. Kita pakai apakah kita sirik tuh gimana tuh Ustaz? Kita kan Apa yang membuatkan syirik kalau tidak mengesahkan Allah? Kalau mengesahkan Allah tidak jadi syirik. Bagaimana caranya? Yang membuat batu itu siapa? Yang mengukir manusia. Manusia ciptaan Allah. Jadi siapa sebenarnya? Allah. Mengesahkan Allah. Jadi tidak berbilang dia. jadi di fokus awak tuh enggak batunya begitu doh yang menciptakan ya. Ciptaan Allah. Nah, di mana kenanya syirik? Anda jangan bilang ada yang hebat selain Allah, kalau tidak ada yang bisa. Sebenarnya pandangan ini tetap di halaman 5 tentang wujuduka, karena kemarin suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Pandangannya satu banyak satu. Di halaman 5 tuh. Ya. Nah, bukan itu dia. Jadi yang membuat syirik itu berbilangnya. Masih ada keyakinan magnet ini yang hebat. Padahal magnet itu ciptaan Allah. Makanya B.J. Habibie waktu ditanya dialog, pertama dia selesai menyelesaikan pesawat, kan dia wawancara. Hebat. Apa jawabannya? Saya bukan hebat. Saya hanya pandai berakit. Jadi yang hebat itu Allah. Kita berakit, bukan mencipta. Coba sekarang, apa yang bisa ciptakan manusia? Cuma berakit, mengkolaborasikan, mengembangkan. Mencipta tidak ada. Bahan bakunya semuanya ciptaan Allah. Apa saja? Ini batu berubah jadi pasir, berubah jadi batu bata, berubah jadi tembok. Ini batu pasir. Batu berasal dari tanah. Tanah berasal dari air. Air berasal dari kan Nur Muhammad. Nur Muhammad berasal dari kan halaman 3 ya. Iya. Jadi pandangan ini yang membuat tidak jadi syirik. Lupa inilah jadi syirik. Maka disebut makrifat. Makrifat itu baru datang dengan ilmu. Jadi hati-hati jo bicara gitu Ustaz. Hebat orang dia bisa begini dunia. Ini kan Allah terabai Allah gitu. Jadi tergantung niat lagi. Ya. Niat kita. Maka nanti pandangan orang berilmu itu tidak sama. Pandangan orang berilmu kemarin pandangannya zahir dan batin. Dia sama nengoknya Bu. Tapi pandangannya tidak sama. Makanya orang berilmu. Nah, kemana ke RT ini? Hah? Iya. Nah itu yang terkandung dalam yang dinafikan, yang ditiadakan. Jadi kalau ada sebesar sarung saja, batil lagi. Sia-sialah selamanya. Itu ibaratnya. Sia-sia. Masuk kepada isbat lagi Bu. Janji kalimah itu mengandung nafi dan isbat, maka tak kala itu
pendapat tiada nabi itu mengandung isbat dan isbat itu mengandung nabi, tiada cerai, tiada sekutu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, la yafriqu bainan nabi wa isbat wa man faraqa bainahuma fahuwa kafir. Tiada bercerai antara nabi dan isbat, dan siapa ceraikan antara keduanya maka ia orang itu kafir. Kenapa? Kalau bercerai maka terpisahlah, membuktikan hak dengan yang batil. Hak ini tidak mungkin terwujud kalau tidak ada yang batil. Batil tidak pernah nampak kalau nampak yang dalam pemahaman. Dalam pemahaman untuk mendapatkan yang al-haq. Bisa tidak terpisahkan? Warna hitam dengan benang. Lah, iya, kan itu dia ibaratnya. Dia tetap benang-benang, warna hitam tetap warna hitam. Cuma warna benang dan hitam tiada cerai dan tiada sekutu. Apa bukti tidak sekutu? Yang benang tetap benang namanya. Yang warna tetap warna namanya. Seperti itu dia. Apa ya membedakan itu? Bisa enggak benang tersebut? Ini warna hitam? Enggak. Warnanya memang warna hitam. Benangnya tetap benang. Kena perbedaan nafi dan isbat. Yang kedua, nafi di tingkat orang martabat mutawassithah. Mutawassithah, pertengahan. Tadi paling dasar, ini masuk pertengahan. Yaitu menafikan syak dan waham. Syak dan waham. Syak itu apa tuh? Syak. Ragu. Syak waham. Ada keraguan. Berdiri sifat ketuhanan itu kepada makhluk, seperti syak kebanyakan orang yang awam ada bagi makhluk ini memerintah seperti raja-raja, ya, dan sangkaannya kepada makhluk ada mendatangkan kebajikan dan kejahatan, hingga dan pujian orang yang mendatangkan kebanyakan kepadanya benci akan orang yang mendatangkan kejahatan kepadanya. Itulah dinafikan karena tiada sekali-kali fi'il atau kelakuan makhluk yang dapat mendatangkan kebajikan dan yang mendatangkan kejahatan. Itu hanya fi'il kelakuan Allah Ta'ala. Jadi makanya dalam kajian ini haram hukumnya kita bersangka menengok zahir manusia. Nyo pemabuk. Gerah pemabuk itulah dia kena judi itu masuk penjara. Haram kita. Itu tingkat mutawassithah. Tidak ada orang pemabuk itu orang jahat. Itu Allah yang buat. Itu maksudnya. Coba ditengok sedikit. Kan ada tuh berdirinya sifat ketuhanan itu kepada makhluk seperti syak. Syak kebanyakan orang awam. Apa kebanyakan orang awam itu? Ada baginya makhluk ini bermartabat, memerintah seperti raja-raja. Bukan. Itu Allah yang membuat, Allah yang memerintah. Ya, bukan karena dia raja. Atau sangkaan kepada makhluk ada yang mendatangkan kebajikan atau ada yang mendatangkan kejahatan, sehingga dengan kepujian, dengan kebaikan dia dapat pujian, dengan kejahatan dia dapat benci. Tidak, itu Allah
dia maling itu dia dibenci, itu Allah yang buat. Allah yang buat. Itu seperti itu tingkat tauhid orang di level mutawasit. Makanya haram, Nabi tidak pernah benci sahabat. Pezina dia, merampok dia, memperkosa dia, membunuh dia, Nabi tidak membencinya. Karena Nabi melewati martabat ini. Paham dia. Nah kan, kalau sebab seperti itu semua kita punya tingkat damai kampung ini. Bapak membawakan diri awak Ustaz, contohnya pemimpin, raja-raja zalim, bukan sengsara rakyatnya. Jadi awak secara melihat gitu kan perbuatan-perbuatan itu kan enggak gitu. Jadi membawa hati awak supaya awak bisa itu perbuatan Allah tidak menyakitkan bagi awak. Perlu kan sakit tuh. Kalau benar sampai kita di level martabat ini, mutawasito, apa doanya? Ya Allah, kembalikan hidayah itu kepadanya. Selesai. Iya Allah. Kan Allah yang buat. Allah yang buat untuk menguji, membuktikan mana yang tetap mengadu kepada Allah, mana yang tidak mengadu kepada Allah. Maka hidup jadi ujian. Di tingkat mutawasit tak? Jangan nyumpah ada rasa. Enggak. Gila. Jadi mohon maaf saya batin bunda. Ini di dalam bawah nih. Nah, coba bayangkan diuji Allah. Kemarin pagi bisa dibobol orang. Punya kita habis semua. Berapa Ustaz? PRI yang Bang PRI. Jadi kan tengok anda. Coba bayangkan bisa dibobol orang. Jadi kita bawa buktinya kan. Dibobol orang. Ada semua habis. Tapi mana tuh? Ya udah, itu jadinya. Nggak, buktinya kan begitu apa kan keluar. Ada berita. Iya. Ujian. Tapi kalau kita tidak duduk di situ, itu pikir tuh, rugi. Yang punya kita kan tidak akan kemana. Mungkin kita lama tidak sedekah. Selesai. Dengan cara Allah lebih balik awak sampai itu kan. Allah yang buat semua. Tidak duduk di situ, rugi. Tapi kalau duduk di situ, jadi dadak apa? Tidak ada masalah. Capek kita. Itulah bentuk. Jadi harap kita kalau duduk betul di level ini, kita kan tahu bahwa pujian dan benci itu semuanya Allah. Jadi tidak perlu kita benci. Kalau Allah ada benci, ini coba Bu, karena kita tidak duduk di situ. Ibarat ya. Apa ibaratnya, perumpamaannya? Bila penuh pula tidak bisa merekam lagi. Harus kalau merekam satu, buang satu. Kalau satu, buang satu. Bentar ya. Itu buang satu. Dan benci itu Allah yang buat, Allah yang ciptakan. Tapi karena kalau tidak duduk kita di sini, pamannya dia tangkap berjudi, sakit, mati ya ibaratnya. Begitu mati dari kemudian, itu udah dapat hinaan dari Allah, udah dapat benci dari Allah. Tapi karena kita tidak duduk di sini, bukan saja dia yang udah mati, yang hidup di sisa juga karena kezaliman kita. Cerita Tuhan, keluarga yang penjudi yang mati. Yang mati itu sudah datang hukuman dari Allah, sudah dapat bencinya dari Allah. Baca alhamdulillah. Jangan hukum pula yang hidup. Tapi karena tauhid kita kotor, yang hidup pun kita hukum. Bertauhid kepada Allah. Betul Bu? Jadi harus banyak berlapang dada menghadapi itu Ustaz. Contohnya gitu Ustaz. Kalau lama antara lama jadiin, itu ada salah kamu sampaikan salah.
terus juga salah, kamu kan tidak bisa berbuat kan, terus sementara kamu dia tidak suka perbuatan, kamu membenci, menjara aja gitu, itu kan salah tuh Ustaz. Itu kalau lo paham kan, karena paham pandangannya Allah yang buat kan tinggal enak. Alhamdulillah aku bisa melihat mana yang benar mana yang tidak. Pandangannya jadi tidak ngerti. Di bawah itu yang Ya kalau tidak, itulah satu, pertama hubungan kita putus lagi. ya. Kedua, setiap bertemu jelek wajah, Sakit jelek. Yang kawan tuh ini biasa aja. Yang rugi kita sendiri. Jadi kalau awak sakit hati mencari, berarti kan awak sakit hati kau Allah tuh Ustaz ya. Sakit hati, putus aksesoris sana. Oh. Putus aksesoris sana. Coba mampu. Jadi tidak boleh membenci dan hina. Sekali orang itu jahat ya saya. Walaupun itu namanya jahat. Iya. Karena Allah yang buat. Benci dan pujian Allah yang buat. Kau yang dapat. Allah yang buat. Tak boleh sak dan waham di situ. Tak boleh sak. Ya. Terus dilatih. Tak boleh. Ya. Jangan pula memandang karena kebajikan dia dipuji, karena kejahatan dia dibenci. Tak boleh. Makanya orang dulu apa katanya? Karena tidak duduk di level ini, pandangannya bagaimana? Awak kanan lain, comel. Awak kanan lain, comel. Itulah pandangan sahabat. Kalau orang berangkat datang, dia harap. Kalau orang miskin datang, cemas dia. Anda belum sampai, masih sahabat. Jadi Masih harapan dulu itu enggak tadi lah. Jadi hidup awak tuh banyak kebawa perasaan juga baru. Gitu kan? Luaskan tingkat itu. Tapi kita tingkat mana ini kan mengukur. Tadi tingkat tadi, sekarang mutawas. Ya, sakwah. Jadi di situ dibuat wajib diisbatkan. Apa wajib diisbatkan? Sifat ketuhanan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Supaya apa? Supaya hilang sakwaham ini. Inilah arti Nabi mengandung isbat dan isbat mengandung Nabi. Tiada cerai, tiada sekutu pada kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah. Itulah Nabi yang diperpegangi oleh tingkat orang mutawassif. Tingkat sakwaham ya. Masuk di level ketiga. Nabi orang di tingkat muntaha. Mana Nabi di tingkat orang muntaha? Muntaha itu yaitu menafikan wujudnya seperti katanya la maujud, la hayy, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basyirun, la mutakallimun fi haqiqati illallah. Fi haqiqati illallah. Tiada yang mewujud, berarti tiada yang nampak. Tiada yang nampak, tiada yang hidup. Apa saja di alam ini? Tiada yang tahu di alamnya apa saja. Tiada yang kuasa di alam. Tiada yang berkehendak satupun di alam ini. Tiada yang mendengar dan tiada yang melihat. Tiada yang berkata-kata di dalam alam. Pada hakikatnya hanyalah melainkan Allah Ta'ala. Allah hanya sifat yang zahir pada makhluk dan
tempat zahirnya sifat Rabbani kepada hamba. Seperti wujud kita ini, bayang-bayang bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil bayang-bayang berdiri dengan sendirinya, tiada dengan wujud yang punya bayang-bayang. Dan mustahil bergerak bayang-bayang dengan tiada bergerak yang punya bayang-bayang. Nah, ini hanyalah misal untuk menghampirkan paham. Bermula Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada misal dan tasbih. Ibarat bayang-bayang itu hanya betul tempat zahirnya wujud seperti firman Allah Ta'ala, hanya aku jadikan sesuatu itu karena hendak mengenal aku akan engkau di dalam tiap-tiap sesuatu. Maka aku menjadikan tiap-tiap sesuatu itu, maka pandangkanlah hai insan wujudmu di dalam wujud Allah. Pandangkanlah segala sifatmu di dalam sifat Allah. Ialah Allah Ta'ala yang hidup di dalam dirimu, yang tahu di dalam ilmumu, yang kuasa di dalam tulangmu, yang berkehendak pada napasmu, yang mendengar pada telingamu, yang melihat pada matamu, yang berkata pada lidahmu. Maka tak kala itu lepaslah engkau daripada syirik, dan adalah sebab terdinding kita kepada Allah Ta'ala dengan sebab syak dan waham kita. Disangka kita yang punya ikhtiar dan punya perbuatan, perasaan itulah yang wajib kita nafikan dalam kalimat la ilaha, karena tiada sekali-kali kita punya perbuatan dan tiada sekali-kali punya ikhtiar, hanya Allah yang berlaku pada hamba semata-mata. Inilah isyarat sabda Nabi Muhammad SAW, mutu qabla an tamut, yakni matikanlah kamu sebelum kamu mati. Itulah ikhtiar. Jadi di situ tingkat ini yang disebut tingkat yang tamah. Ya, jadi kalau sampai di level itu, Tingkat apa nama Ustaz? yang sempurna, yang sempurna, yang tamat. Kan tingkat muntaha tadi kan. Jadi di situ tidak ada yang manusia, semuanya Allah. Nabi kan itu. La maujud, tidak ada yang ada di dunia ini. Allah. La hayyun, tidak ada yang hidup di dunia ini. Allah. Apa modal? Yang ini dia. Iya, itu ya. Jadi kata kuncinya ada di kalimat muntaha itu di la maujud, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun. Fi hakikati ilmu. Jadi kalau pandangannya tidak ada di alam ini kecuali Allah. Jadi arti tidak ada di alam ini yang mewujud, yang nampak. Maka mana wujudnya? Berarti mana barangnya? Anda tidak ada nampak di dunia ini kecuali itu Allah. Jadi bukan mata nih. Maka pandangkanlah matamu dalam sami Allah. Kan tadi manakala ilmu dalam ilmu Allah, manakala kekuatanmu dalam kekuatan Allah, manakala hidupmu dalam hidup Allah. Jadi kalau bukan itu tidak ada, barulah benar. Nah itu yang disebut la mutakallim fi haqiqati illallah, Allah semuanya. Dalam keyakinan kita seperti Pak Ika. Jadi bukan disebut Allah tidak. Tidak perlu seperti itu. Jadi menyambung pertanyaan tadi Ustaz, awak kan tidak suka gitu kan, kita juga tidak bisa merubah gitu kan, waktu itu salah. Jadi awak kan dikasih rasa sama Allah gitu kan. Jadi rasa yang kan harusnya kan kita buang tuh rasa tidak suka atau keputusan, rasa benci itu gitu kan.
Tapi kita ini nama manusia itu kita kan masih belajar nih Ustaz ya. Ya. Cara membawa hati itu bisa rasa itu cepat-cepat keluar gitu. Ya ikhlas lah gitu. Udahlah Allah gitu. Mbak membawa bicara membawa Ustaz. Kembalikan ke yang punya. Kembali ke punya. Makanya dulu di kajian fikih dibuat oleh guru kita. Siapa guru kita? Buya Zainuddin Amsal. Bagaimana perumpamaannya oleh dia supaya tidak benci? Ya, Kembalikan ke punya. Tapi dibuat beli contohnya tukang parkir di hotel. Kan mobil berganti itu, memarkirkan mobil. Tapi kenapa dia tidak mengumpat? Kenapa dia tidak benci? Karena memang kita punya. Iya. Jadi kalau kembali ke kalau kembali kita ke seperti itu, hilanglah benci dengan yang jelek, hilanglah pujian kepada yang baik, pujian juga kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Kita kena pakai makhluknya. Pandangan kita di tingkat mutawasito. Mutawasito masih ada di makhluk. Maka dizikirkan kembali kepada makhluk. Sementara muntaha hakikat illallah. Kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang salah. Cuma sesuai di tingkat. Tidak ada yang salah namanya. Tidak ada yang salah. Ya, tidak ada salah. Awak kan berusaha untuk mengacu, berarti kan semuanya Allah yang membuat, kita tidak ada kan gitu kan. Memfanakan itu yang harus awak kaji capek kan. Itu yang kadang-kadang awak lebih dan sekisar dua gitu kan. Itu kadang-kadang ada juga. Tapi berkurang. Namanya ya alam itulah. Ya. Alam itu definisinya mutaghayyir. Maka di tingkat fikih oleh Rasulullah, iman itu turun naik. Nah, kan itu kadang ada naik, kadang turun. Ini kajiannya yang di tingkat muntaha itu udah di level aulia. Di atas para nabi. Namanya waktu aulia. Jadi aulia itu wali Allah itu kadang masuk di alam kabir. Alam kabir. Kita kan di alam shahir. Alam shahir alam yang masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka kita ingin yang kuat. Alam kabir dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia melampaui itu. Maka masuk dalam kabir itu rumah tidak diurusnya karena mencari nikmat. Maka hidupnya walahum yahzanun. Dia tidak pernah bersedih dan tidak pernah berputus asa. Apa contohnya? Kita ambil perumpamaan masuk ke alam kabir. Orang gila. Kan ada yang kita sering kemarin orang gila. Jadi yang gila yang mana? Kata orang gila, yang gila yang makan batu. Cuma orang yang makan batu bilangnya saya gila. Kan gitu. Jadi yang gila yang mana? Yang selalu berganti baju. Menurut kita orang tak ganti-ganti baju itu yang gila. Betul tidak? Betul tidak, Bu? Yang gila yang selalu tidur malam. Makan tidur. Yang tidak, kata orang yang gila, kita yang gila. Kata kita yang tidak gila, dia gila. Namanya gila-gilaan. Apa bukti dia tidak gila? Dia tidak pernah bersedih. Dia tidak pernah risau. Happy sepanjang masa. Ada duit tak berduit, bukankah itu kesempurnaan hidup? Kita yang gila. Tanggal 5 aja, tanggal 25 aja, nggak risau. Lebih gila lo pada orang gila. Karena orang gila itu nggak punya kebutuhan ya. Kata siapa nggak punya kebutuhan? Inilah bentuk orang yang telah masuk di alam kabir. Cuma dia tidak bisa keluar. Dan ada yang bilang dia sampai di level itu. Sampai level itu. Masuk dalam kabir, ini tidak diurus lagi.
mati hidup tak pernah bersedih lagi. Dan apa dibilangnya? Semuanya udah bayar. Cuma orang yang tidak masuk lewat kajian ini, dia masuk ke alam kabir, tidak bisa mengontrolnya. Itu beda. Yang masuk di alam bibillah dia bisa mengontrol, sehingga akalnya lebih aktif. Jadi kalau dibilang tusan terus mati, itu mati yang dia mau pergi ke ibu kan pernah buka yang ditunggu saat menyampaikan pengkajian setiap Jumat malam. Itu kan orang kita dari Banten di Mekah itu, di pesantren. Siapa nama lupa? Dia pernah ada tidak? Nah, ditunggu. Rupanya masih ada pokok sekarang. Masih ada. Masih ada. Coba ini. Kenapa masuk di akal? Jadi banyak orang gila di dunia, Ustaz. Itu maka dibuat oleh Sayyid Jalaluddin Iya banyak. riwayat bangkai berjalan, orang mati kembali hidup. Banyak bangkai berjalan, orang mati kembali hidup. Bangkai berjalan bilang. Pernah mendengar bahasa yang lebih kasar, Ustaz? Kalau orang dengar orang beda mereka. Apa tuh imam dari imam sampai makmum orang sama juga lebih hina dari binatang lebih hina binatang. Aku kata ini sholat tentu sih nih sampai kamar sampai itu. Astagfirullahaladzim bicara. Jadi istilahnya artinya mana matu Ustaz? Nah awak kerajuan kau ada tentu kau tujuan awak kan gitu tuh kan? Jadi itulah dibilang la akal, la tidak berakal. Jadi kalau kita disuruh orang ke pasar, kasih duit 100.000, pergi beli ke pasar ya, tapi tidak tahu kan tidak ditunjukkan. Kira-kira dapat tak? Tidak dapat. Sama. Sholat tidak tahu ini semua itu. Kamu mungkin berjumpa, tidak tahu tanda-tanda. Kan pening itu. Maka orang dulu kata-katanya singkit. Sembah, tahu yang disembah, aku isi persembahan, sia yang menyembah. 3 cuma 2. Tapi 3 itu berganti hari dan bulan serta tahun dibuat untuk mengungkapkan kebenaran. Sikit-sikit orang dulunya. Di kata-kata itu sampai mati teringat. Maka terciptalah kalau di Sumbar namanya Pitaru Ayah. Dia tahu Pitaru Ayah bu? Dia pernah ikut tengok? Simak Pitaru Ayah. Pernah tapi tidak takannya kalau ada nasihat itu. Mulai dari alam tak kembang nak jadi guru, kau itu apanya? Masih. Tapi kalau dulu itu memang harus dipegang, Ustaz. Awak itu nak itu sampai awak kalau turunan awak tak dulu kan? Jadi kalau sampai kita la maujud illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la qadirun illallah, la sam'un illallah, la basirun illallah, itulah tingkat yang disebut muntaha. Dan itulah yang harus kita coba untuk berpegang Tuhan. Jadi kita tidak lagi harap kepada yang ada, tidak lagi cemas kepada yang bukan kita berkawan dengannya karena dia orang ada, bukan kita membenci karena dia itu miskin. Maka Nabi itu, kenapa Nabi tidak bedakan? Karena dia dulu kita. Bahkan orang yang paling mengasihi air liur dikasih setan. Maka barulah duduk di level ini kita mampu berdoa. Kalau hilang harta-harta kita, ya Allah, berilah dia hidayah, berilah dia petunjuk, ya, kuatkanlah hati pikiran ini untuk hidayah. Aku, hartaku dan keluargaku cukuplah dalam lindungan dan keridhaan. Tapi kalau tidak duduk level ini, isi terus. Beli tanah kan sekarang begitu. Beli
celana diri memanjang itu lebih 5.000. Iya. Bukan lagi. Ya, Iya. itu berlapis suratnya. Tapi kalau tidak perlu level ini kan? Ubah juga begini berlapis. Tahu. Begitu kita galak, orang lain pula apa namanya? Iya. Nah, kita tidak tahu, tidak pengalaman. Begitulah hidup. Tapi kalau Bapak kasih dia petunjuk, kalau tidak sanggup, maka menghadiahkan nilai pahala Al-Fatihah kepada orang yang pernah menyakiti dan berbuat zalim kepada kita dan yang berniat membuat menyakiti, itu kalau duduk di tertinggi, kalau tak berat, sedekah itu tertinggi. Nah, itu bagusnya, mantap dari. Ustaz, awak kan banyak belajar, nah Ustaz, kan banyak seketek tahu, Iya, tapi iya. prakteknya malu masuk Ustaz. Jadi Masuk awak, aja. alhamdulillah seketek terus. Jadi dengan tahunya ilmu hukum sangatnya awak butuh sangat gitu ya. Itu awak kepingin kan suaminya awak, anak-anak awak kan kepingin libat lah ikut gitu kan. Tapi yang kepingin awak itu kan mau awak kan. Tapi sebenarnya kan mau Allah kan gitu juga. Tapi tidak awak dapet dengan Ustaz. Tapi kadang-kadang terkala awak gitu Ustaz, lah ya awak sarankan begini, tapi tidak didengar gitu. Tapi ada perasaan kecewa awak gitu kan. Tapi boleh awak merintis ke Allah, ya Allah Tuhan, tolong kembalikan keluarga aku, ya tolong tunjuki apa yang kepelajari, ya Allah, tolong bukakan hatinya. Itu kan boleh itu Ustaz? Boleh. Itu jatuh di level ikhtiar. Dan kita memandang itu berarti di level mutawasithah. Kamu mutawasithah. Ya. Berarti kan enggak apa. Enggak salah. Cuma kalau duduk di atas itu apa pula dipikirkan? Ikhtiar boleh. Memaksakan tidak, kan dia memaksa Allah. Ya, boleh. Kadang-kadang awak kamu banci kan, kita enggak tahu. Apa dibenci? Allah yang buat. Dia aja tak mau. Dia benci itu. Allah sengaja buat itu. Dikasih tahu tak mau. Didengarkan lah, tak mau dengar. Berarti kita udah duduk di level mutawasithah. Udah bagus itu. Masih di level salah. Dijadilah. Mudah-mudahan, tapi kalau dapat ibarat sekolah ya. Iya. Dinaik teri. Supaya hati itu tidak gelisah. Iya. Makanya iman sempurna aman kita ya. Sampai akhir hayat Ustaz belajar Ustaz. Jadi di level ini berarti wajib hukumnya kalau bisa diwajibkan atas diri kita untuk mempanahkan yang mewujud itu dalam wujud Allah yang ada. Panahkan kita dalam kelihatan, dalam kehendak, dalam pendengaran, dalam kehidupan, ya, dalam bertutur kata, semuanya Allah. Mutu qablaan tamut. Ya. Di situ menjadi kamu Ustaz, kerja Allah banyak. Astagfirullahaladzim. Ya, namanya hidup. Rumah hidup Ustaz. Nah. Itu udah belajar Ustaz. Tidak ada di rumah. Harus dibuang lama-lama dulu. Soal apa perbedaan mutawasithah dengan orang muntaha? Perbedaan tingkat orang mutawasithah dengan muntaha. Jawab. Adapun tingkat mutawasithah itu siriknya, tetapi sirik khafi atau halus. Ya. Lebih halus sedikit daripada
muqtadi. Karena ada wujudnya. Masih melihat ada kita. Kan masih ada syahwat tadi. Iya. Masih ada kita. Adapun orang mutawasithah yang muntaha, dia lepas daripada syirik. Kenapa lepas daripada syirik? Karena dia hanya memandang semuanya daripada Allah, ya, dan tiada memandang kepada dirinya, baik amalnya, dan apabila dia beramal, diteliti dalam hatinya akan amalnya itu minallah, billah, imannya itu, amalnya itu daripada Allah dan hanya bagi Allah. Itulah bedanya. Kalau mutawasithah dari dirinya masih ada nampak kita. Kalau di tingkat muntaha semuanya dari Allah dan hanya untuk Allah. Maka dia filosofisnya muntaha dibuat ilahi sama maksudi warito kematudi. Tidak ada kita baca Al-Quran bukan untuk kita, untuk Allah. Salat untuk Allah, maka namanya ta'atul lailatul Jumat, ketaatan menghidupkan amal di malam Jumat untuk Allah, bukan untuk kita. Cuma karena taatnya kita kepada Allah, Allah kasih menghapuskan, terbayar hutang-hutang kita, salat kita yang tertinggal yang banyak, karena taat. Jadi kita beramal menutup aurat bukan karena dipuji orang jadi hebat, bukan ingin dapat pujian dari mentua, dari besan, dari menantu. Kita ingin menyenangkan Rabbana. Kita sholat subuh, makanya nanti kalau sampai di level itu malu, bukan malas, malu. Puncak iman al-haya ini malu meminta, malu nyihir. Betul tak? Makanya siap sholat, alhamdulillah. Selesai. Kenapa tidak minta-minta? Malu. Allah lah kasih semuanya. Tapi kalau jadi syariat kan tidak boleh kita minta. Orang yang tidak berdoa itu orang sombong kan? Berdoa kan minta. Iya. Nya nak TK minta pintori, ya kan? Tapi kalau lah jadi ayah, tak minta piti dia makin pipinya. Kalau waktu sekolah SD itu kan. Tapi kalau jadi kepala sekolah, makin piti dia kan. Jadi beda. Tak misalnya. Jadi tidak boleh disalahkan kalau dia tidak boleh berdoa. Yang diharuskan bukan berdoa, mensyukuri. Nah ini sakartu, la azidannakum. Siapa mensyukuri nikmat, tambahnya ditambah. Maka bangun pagi, alhamdulillah, illazi ditambah ya Allah. Siap makan, alhamdulillah, ditambah ya Allah. Siap gaji, alhamdulillah, ditambah ya Allah. Siap badan, alhamdulillah, tambah banyak dapat baju. Itu disyukuri. Alhamdulillahnya itu terbayanglah semuanya nikmat dikasih Allah. Dikasih Allah. Dapat semua nikmat Allah. Dan tambah terus. Yang tak kita minta dikasih, dapat. Yang ngasih. Kalau Allah ngasih tak terhingga. Kalau kita berencana terbatas. Berapa gaji 2 juta. Tapi kalau Allah berkehendak, yang gaji sih tak mantri. Di sini 3 juta, di sini 2 juta. Ya. Nah, Allah berkehendak. Jadi yang terbersih di hati kita itu kita ingin tahu, kita berkehendak, nah karena kita sudah ini lain antara maksud dari itu sudah semua tahu lah maksudnya. jadi potong sedikit ya. Jadi nanti Bunda, kalau betul kita duduk di sini,
itu akan ada perasaan. Kita bekerja tidak pernah menanyai gaji. Itu pasti ciri khas pertama. Bara gaji. Hasil super tidak bisa. Lalu lah gajian dilihatkan aja. Cuma begitu dia butuh dia ambil. Tapi kalau duduk level ini, Allah gaji dan ditanya si gaji mana? Si gaji si entah. Kalau ibarat kita punya pegawai, ibarat. Karena orang dulu berpendapat kalau duduk di level ini itu gambarannya haram makan yang ada. Kalau mau makan, makan yang tidak ada agar kamu berada. Ini apa maksudnya? Tidak ada yang cuma dimakan mana. Kalau mau makan, makan yang tidak ada. Haram makan yang ada. Kalau kamu belum Kita usaha dulu, berusaha dulu. Jadi caranya, kalau kita bekerja, nak membuat rumah, nak mengeridikkan mobil, Honda, beli kendaraan, jenarok gaji, buat kehidupan di luar itu. Yang gaji itu tidak perlu dipikirkan, tidak perlu dipikirkan. Inilah kalau mau makan jangan makan yang ada, makan yang tidak ada. Kalau kamu berada, ikut nasi dalam periuk tidak perlu pikir. Ikut dipikir gaji besok untuk bayar itu, gaji besok untuk bayar itu. Tidak berpikirnya nak buat itu bagaimana caranya. Kau jangan pikir. Kalau dipikirkan ini memakan yang ada, tidak akan berada. Jadi kalau nak makan, makan yang tidak ada, jangan makan yang ada. Kalau kamu mau berada, haram makan yang ada. Nak. Kalau mau makan, makan yang tidak ada. Kalau Untuk mendapatkan yang tidak ada, Ada pensiun, dah umur lagi. itulah ada di level fikih namanya ikhtiar. Ikhtiar itu berlaku kepada takdir kalau masuk di level iman. Ya Allah, bagaimana di level iman? Tidak ada ciptaan Allah diciptakan sia-sia. Betul? Cacing saja tidak ada tangan. Nampak zahirnya ada rezekinya. Kenapa kita yang diciptakan tidak ada rezekinya sakit? Maka kuncinya adalah ikhtiar. Tapi level ikhtiar tetap masuk di level iman agar kita hidup tidak kecewa. Kalau tidak ada level iman, hidup kecewa. Sebab kita akan mendahulukan cita-cita hajat dunia. Allah tidak pernah akan kasih umur 12 dengan paut 9. Kita lah pensiun, ukuran makan, ukuran rezekinya seperti usia 40 tahun yang ada. Jadi sesuaikan. Jadi yang di luar kadar inilah yang membuat stres. Nah, maka datanglah pemikiran mengumpulkan harta seukuran sampai ke anak cucu. Pada anak itu ada pula rezekinya, cucu itu ada pula rezekinya. Apa pun pikir. Kerjaan Pak Lurah aja nggak pikir. Itu pekerjaan Allah ya walaupun apa. Itulah bu, kadang perintah Allah. Iya. Allah diperintahkan kaki. Kacau tu bu. Jadi tidak ada bu, tidak ada yang kegelisahan itu berawal dari lemahnya ini. Gelisah. Ya. Insya Allah ya, ya Zansul. Hebat. Terus lagi. Allah. Lanjut bunda. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke, soal. Dan apa perbedaan zikir la ilaha illallah dengan antara zikir Allah? Mana yang lebih afdal? Jawab. Adapun zikir la ilaha illallah itu zikir orang syariat. Adapun zikir Allah itu zikir maqam orang hakiki.
hakikat. Dan bermula zikir la ilaha illallah terlebih afdal daripada orang mubtadi, kena menafikan sak yang batil, sak yang batil, karena ada sangkaannya berdiri sifat ketuhanan kepada makhluk. Sak sangka inilah yang dinafikan dengan kalimat la ilaha dan diisbatkan dengan sifat ketuhanannya, itulah kepada kalimat illallah, supaya hilang sak sangka yang batil. Ya. Adapun zikir Allah itu terlebih afdal dari makam orang hakikat, hanya karena tiada sak sangka lagi sekali-kali berdiri sifat ketuhanan, ya, kepada makhluk. Hanya dipandang tiada maujud di dalam alam ini, hanya ingat akan zat semata-mata yang lepas, laisa kamitslihi syai'un, yang tiada umpamanya sesuatu jua pun dalam. Dan ini adalah makam orang hakikat itu, tiada berkehendak mengata kalimat la ilaha illallah, bahwasanya Allah Ta'ala hadir di dalam hatinya senantiasa melalui menyebut dia, zikir Allah. Tentu lebih afdal lagi zikir Allah, karena dia tidak terpengaruh oleh sak dan waham. Kalau la ilaha illallah masih ada, berpikir tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kalau sinilah pasti Allah saja. Cucu satu ya. Allah. Denyut jantung itu bacanya Allah. Ini yang medis. Kan kutubnya bu. Ibu kalau kita tidur, coba bisa tak mendengarkan jantung? Kan bisa kan? Dengar kalau kita, itulah coba lihat gitu. Tarik nafas, itulah kunci-kunci dulu. Terdengar. Itu kita ikuti ini. Ini yang disebut tidur dalam kalimat. Tidur kita dalam kalimat sampai bulat. Berarti Allah zahir batin. Allah zahir batin. Terdengar. Kalau bisa ibu dengar seperti itu, tidur nyenyak, orang berjalan di paruh mata. Latih halus. Kadang merasa gitu juga, apapun sakit. Iya pernah gitu kan, sakit. Pikir gitu ya Allah. Bukan kena sakit, Jatuh. coba nanti, coba ibu latihan. Iya. Kita coba usaha setiap malam seperti itu. Enak tuh. Maka tempat pembaringan tuh itu sunnahnya Rasulullah tuh kibas dulu. Tentu ambil posisi merek ke kanan. Itu konek dulu. Ya kan? Ya. Kita mulai jadi begini Bu. Sebab tidak boleh lama, ini nanti saraf terjepit. Mulai untuk memancing saraf. Terdengar tidak apa, tapi terdengar terus itu. Tidak diucap. Coba nanti. Dengar gitu. Yang Jadi mulai kita lihat nyebut Ustaz. Allah. Pasti nanti juga Kita hanya mengikuti dengan jadi itu zikirnya Allah. Namanya zikir isma. Kalau bisa itu ibu tidur seperti itu senantiasa, seperti tadi lah. Bahkan bisa kalau yang betul-betul sampai latih, kita tahu, jangankan tikus, cicak berkelahi tahu begitu. Walaupun tidur, itu kebenaran Allah. Namanya balik. itu dia. Kita kan tidur. Iya, Datang ke kamar itu kan, kadang keluar istri kan masuk itu kita ngapa tuh?
Kita tengok tidur. Tidur, kok tahu? Gitu dia. Nah, itu dia kadang-kadang ulama-ulama dulu dia tidur bu. Jadi orang tuh tidak jadi, pernah dia tidur. Kena aktif. Kayak Rasulullah ya, dia tidur, dia bangun. Dengan tidur kan casing, batin tidak ada tidur. Makanya itu kan sikit batin. Jadi kalau batin aktif, tentu yang batin tahu pula. Yang Mencuri itu kan batin. Ya. Maka dia pilih mencuri, mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui oleh si pemilik, dengan tujuan memiliki. Karena sembunyi-sembunyi, ini juga yang gaib. Sembunyi sama sembunyi, ketemu tadi. Itu tidur. Jadi uranalah dulu di tataran itu orang tuh memarifat ketinggi itu ada surga neraka. Inilah Allah seluruhnya kan. Itulah surga neraka itu. Iya. Itulah surga neraka. awak surah yang kita. Nah, maka kan kemarin tadi, maka di level makrifat sudah masuk. Seluruh yang alam ini maujud. Hakikatnya kan itu tubuh. Aras, kursi, mahfuz, aizat, makmur dia. Air, api, angin, tanah, Al-Fatihah, Al-Quran, Al-Quran. Cuma kan ada yang bisa mempanahkannya, ada yang belum sampai, itu aja masalah. Ini kita dalam rangka. Makanya mengaji itu ibarat asap pisau. Begitu diasap, mengkilat tajam. Seminggu kemudian diasap-asap, hujan lagi perkara lagi. Iya. Nah, makanya orang kadang-kadang tidak duduk lebih ini, apa tuh mengaji? Misalkan mengaji, tidak tahu. Kita mengaji itu bukan lain mengasah pisau kita kepada Allah. Ini. Sampai situlah dulu ya. Nah, sampai kita membedakan mana lebih afdal zikir la ilaha illallah dengan zikir Allah. Begitu ya. Zikir Allah itu kita tahan nafas. Tidak perlu. Itu zikir ismuzat. Tidak perlu tahan nafas. Tahan nafas mampu ya Pak? Tidak ada yang satu zikirnya tahan nafas. Baru tahan nafas. Itu kunci dari benar. Kunci. Supaya seluruh aksesorisnya nyambung. Kalau nafas tertahan, itu connect semuanya. Hilang kecepatan tuh ya. Dan bisa disalurkan. Bisa disalurkan. Coba nanti ibu tak percaya. Kan kalau duduk zikir ini kan bisa lama-lama kebas. Coba disalurkan. Tarik nafas. Bayangkan lancar. Itu hilang itu. Itu kan detik. Karena orang untuk mengikuti keyakinan dibantunya dengan dibayangkan. Orang kan bisa. Nah. Mau kentut aja, kentut bisa hilang ya? Bisa. Keong ya? Bisa. Kembali ke dalam. Masuk ke dalam. Sendawa kata. Tidak jadi hadas. Ke sini jadi hadas. Batal wudhu, batal salat. Ada kan? Dalam sholat kita boleh. Itulah tinggal tergantung tingkat. Nah, sholatnya pun tergantung tingkat. Ini masuk tadi sholat dari sana akan tidak apa-apa. Duduk di situ ya. Ini sudah ada Allah semua. Maka ada sholat di atas kendaraan, ada sholat di atas. Sholat pakai sepatu, macam-macam. Ada pusat. Oke, tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.